Halo Capricorn, apa kabar teman-teman Capricorn? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Capricorn, ini adalah love reading untuk kamu ya, percintaan kamu dari bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Seperti apa potensi percintaan kamu atau situasi yang mungkin akan kamu alami atau yang akan kalian dapatkan di sepanjang 6 bulan ke depan ya, dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021 untuk Capricorn Sun, Rising, Venus dan Jupiter ya. Cek berchat kamu, linknya ada di kolom deskripsi video. Readingan ini juga ya tidak cocok untuk semua teman-teman Capricorn, jadi jangan dipaksa jika tidak cocok. Untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share serta aktifkan notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini ya Capricorn. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Capricorn yang sudah subscribe, like, dan share video-video Inces. Inces ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah melakukan personal reading. Oke guys, kita langsung saja lihat seperti apa potensi percintaan kamu dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021 ya. Energinya kita lihat dari kartu ini, True Love ya, di situ. This is the romance of lifetime ya. Cinta sejati ya. Oke, selanjutnya Capricorn. Wow. Reconciliation, calling in your soulmate. Your prior affirmation and visualization help bring you together. Okay, reconciliation. Someone from your past is returned to your life. Dan di bottom of the decknya, bottom of the deck ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and fight will bring your romance. Oke. Sepertinya di sini ya, harapan kamu itu akan terwujud ya kan, di sini cinta sejati kamu ya, karena sepertinya doa-doa kamu itu akan dijawab. Dan probably di sini beberapa memang ini tentang seorang dari masa lalu kamu akan hadir kembali dalam hidup kamu di sini ya kan, karena ya jika kalian memang berharap ya doa kalian itu ya tentang seorang dari masa lalu ya, maka doa kamu itu akan segera dijawab karena memang dia adalah cinta sejatinya kamu di sini. Wow. Ya, this is the romance of lifetime. Ini adalah romansa seumur hidup ya, yang akan menjadi cinta sejatinya kamu yang ya, karena pikiran positif dan keyakinan yang kamu miliki bahwa tentang seorang yang mungkin saat ini hubungannya sudah berakhir dengan kamu, itu akan kembali lagi dengan kamu karena kamu terus berpikir positif dan terus berdoa di dalam ya ibadah kamu di sini. Keyakinan kamu itu akhirnya perasaan positif, doa-doa kamu itu akan diafirmasi dan akan membantu kamu untuk kamu bisa kembali lagi dengan seorang yang kamu inginkan ya di situ. Walaupun mungkin kamu berdoanya bukan tentang orang dari masa lalu, tapi ya mungkin yang datang orang dari masa lalu ya, karena cinta sejati, jodoh itu kita nggak pernah tahu ya kan, tergantung dengan upaya yang kita lakukan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat dari tebaran kartunya seperti apa situasinya untuk Capricorn. Beberapa di antara kalian mungkin sudah ada yang merasakan ya, atau sedang menjalani, atau bahkan belum sama sekali ya. Dan situasi juga bisa vice versa atau terbolak-balik. Take it resonate dan jangan dipaksa. Oke, Capricorn. Ada the devil, energi Capricorn sendiri, dan energi Taurus, the Hierophant. Oke, saya menggunakan kartu Major Arcana semua ya guys.
karena saya hanya mengambil 6 kartu di sini. Dan di bulan September ada The Sun, di bulan Oktober ada Justice, keadilan, ini juga karma. Di bulan November ya ada Venus, Libra, Scorpio, di Empress ya. Dan di bulan Desember seperti apa situasinya? Iya, dat transformasi ya. Capricorn, di sini ada transformasi. Ada Scorpio, Libra, Leo, Taurus, Capricorn sendiri. Dan di bottom of the deck, wow, the world, new beginning ya. Ada suatu hal yang akan berakhir, selesai, dan ada hal yang akan kamu mulai lagi di sini. Dan karena di sini juga transformasi, ini juga tentang akhir dan awal. Ini juga menunjukkan awal baru ya, Capricorn. Juga tentang kontrak, kesepakatan di situ. The Devil itu juga menunjukkan tentang ego ya, amarah, dendam. Oke, kita klarifikasi ya. Secara keseluruhan di sini tentang new beginning kalau aku lihat ya. Potensialnya di situ tentang awal baru. Perubahan dimana kamu pada akhirnya menemukan kepingan-kepingan puzzle itu. Hal-hal yang kamu tanyakan selama ini, akhirnya kamu dapatkan jawabannya. Oke, sorry guys, saya minum. Kita klarifikasi. The Devil, darling, please clarify it. The Devil. Ya, see? Akan ada suatu pertemuan atau perayaan di situ. Ya. Bisa jadi juga ini tentang ya tripartite, suatu hal yang tersembunyi ya selama ini. Oke, mungkin kenapa kamu mungkin masih dendam, marah di sini karena kamu mungkin merasa ya pasangan kamu menyembunyikan sesuatu di sini ya, mungkin tripartite ya, dan di masa lalu mungkin kamu merasa dikhianati sehingga di bulan Juli ini aku melihat ya, Juli hingga Desember ini mungkin akan ada pertemuan di situ untuk ya membuka kembali komunikasi bagi kalian yang saat ini mungkin tidak ada komunikasi. Karena apa? Karena seorang di sini mungkin ingin minta maaf. Ada yang ingin minta maaf, ya kan? Ada yang ingin dimaafkan. Ya, jika kamu perlu memaafkan seorang di sini, ya, maka maafkanlah dan tetaplah berpikir positif. Ya, dan aku lihat di situ memang kamu optimis ya. Tetap mendoakan hal terbaik. Walaupun ya di masa lalu mungkin ada banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kamu di sini, Capricorn, atau mungkin Capricorn sendiri yang melakukan hal itu. Ya kan, kamu merasa mungkin bahwa dia memang adalah jodoh atau cinta sejatinya kamu, sehingga kamu selalu berdoa di situ ya kan. Di dalam doa-doa kamu bisa kembali lagi dengan orang masa lalu kamu itu. Ya. Memang di sini ya di masa lalu itu ada pertengkaran
Di sini ada pertengkaran. Makanya seseorang di situ ingin minta maaf. Ya. Ada pesan yang akan kamu terima di sini. Ya kan? Pesan atau mungkin telepon. Mungkin dia akan menghubungi kamu dulu melalui pesan singkat atau telepon di sini untuk memastikan apakah kamu sudah memaafkan dia atau mungkin dia meminta waktu untuk bertemu dengan kamu di situ, ya kan? Sebelum melakukan pertemuan. The Sun, clarify. Ya. The Sun, innocent ya. Itu juga tentang cinta sejati, tentang kreatif. Mungkin dia ya berapa mungkin kalian I'm single, I'm happy. Ya, beberapa mungkin memang kalian seorang single parents, orang yang sudah cukup dewasa dari segi usia dan mungkin cukup bijaksana. Ya. Karena kalian bisa menemukan kebahagiaan atau jati diri kalian di situ. Ya, kalian ingin kembali berbahagia dengan atau tanpa pasangan kalian. Makanya di situ ya kalian mungkin di sini beberapa akan memaafkan. Ya, memaafkan dan terutama di situ mungkin akan memaafkan diri kalian sendiri, tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyimpan amarah di situ, ya kan? Karena kalian sudah mampu mencintai diri kalian sendiri dan bahagia dengan diri kalian sendiri di situ, maka ya seorang di sini Scorpio, Pisces, Cancer. Ini tentang keadilan, karma tabur tuai. Dia datang kembali di sini untuk menemui kamu, membuka diri, membuka komunikasi lagi di sini. Ya, Capricorn, will you marry me? Atau juga ya di sini dia ingin melamar kamu. Beberapa di sini menyampaikan permintaan maaf, dia mengikuti intuisinya di sini, ya. Dan kalau kamu bertanya apakah dia perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu di sini, perasaannya itu sedalam samudra, seluas jagat raya ini. Ini juga tentang karma ya, tentang kontrak. Ada kontrak jiwa antara kamu dan seorang di sini. Karena walaupun kalian sudah tidak berkomunikasi saat ini, kalian hubungannya sudah berakhir ya kan, karena kalian terpisah jarak dan waktu, mungkin karena berbeda negara ya, berbeda usia juga di sini. Tetapi karena ada hal yang memang harus diselesaikan, ada pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Pekerjaan di sini itu adalah tentang penyelesaian karma, iya kan? Karena this is the romance of lifetime. Ada romansa seumur hidup yang dimana kalian sama-sama mencari arti kehidupan itu. Makanya di sini kebijaksanaan harus dimunculkan. Ini the temple path, menemukan jalan untuk bertemu dengan higher self-nya kalian. Beberapa memang kalian adalah seorang single parents, atau kalian berdealing dengan single parents, single mom or single father. Nggak mesti juga, yang dimana saat ini ya kalian memang sedang tidak berkomunikasi karena seseorang atau salah satu di sini mungkin terlibat masalah hukum, atau ya karena pertengkaran di masa lalu itu membuat seorang ini pergi ya kan dari hubungan ini, karena seorang menghadirkan tripartite ya kan, sehingga di periode Juli hingga Desember ini ya kan seorang di sini mengikuti kata hatinya, mengikuti intuisinya, mengikuti ya, dia optimis, yakin ya untuk bertemu dengan kamu ya, berkomunikasi lagi dengan kamu, membangun komunikasi dengan kamu, yang mungkin tadinya dia selalu ya merasa bahwa dia menang ketika dia sudah menyakiti kamu ya, memblokir komunikasi dengan kamu. Hubungan ini sering on off ya kan, menghadirkan pihak ketiga karena dia mungkin merasa
bangga dengan dirinya, ya mungkin merasa hebat, merasa ganteng, merasa sok cantik mungkin, ya kan, memiliki segalanya sehingga dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun. Ya, orang yang suka berpesona selama ini, ya kan, masih kekanak-kanakan. Tetapi ya kan, si wow couple, ya, soulmate connection. Nih, ya kan, karma bekerja, ya kan, tabur tuai, hukum tabur tuai di sini akhirnya bekerja, ya kan. Ya mungkin setelah dia mengkhianati kamu, akhirnya dia juga dikhianati oleh tripartitnya di sini, sehingga menimbulkan kemarahan yang besar dan mungkin membuat salah satu di sini terlibat masalah hukum, ya kan. Ini dia karma. Akhirnya ditunjukkan pada seorang di sini baru menyadari tentang arti bersyukur, bahwa nggak ada orang yang lebih baik selain kamu di sini, ya kan. Makanya di sini dia merasa sangat tertekan ketika hubungan ini berakhir atau ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu, ya kan. Di sini dia seperti mendapat hukuman dari Sang Pencipta, ya. Ini juga dia. It is time to disconnect from the world. Ya, dia seperti diminta untuk introspeksi seorang di sini, ya kan. Ego yang selama ini dia banggakan itu, ya kan, ternyata nggak ada apa-apanya setelah dia juga merasa terhianati. Inilah, ya, tentang tabur tuai. Apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, maka dia sendiri yang akan mendapatkan, ya, harganya, ya kan. Dan jika kamu di masa lalu sudah melakukan hal-hal baik, ya kan, dan kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu memaafkan dan kamu melepaskan semua perasaan dendam, amarah yang ada di dalam diri kamu itu, ya kan, dan kamu tetap berpikir positif bahwa hal baik itu akan kamu dapatkan karena kamu merasa bahwa kamu memang layak mendapatkan hal itu, maka hal baik itu akan datang ke dalam hidup kamu, ya kan. Bahkan tanpa ucapan selamat sekalipun, Capricorn, ya kan. Hal tak terduga itu akan datang. Seorang di sini kembali, ya kan, kembali ingin minta maaf, ya, berharap kamu memberikan maaf, ya kan. Di sini kenapa? Karena no place like home. Dia merasa tidak tahu harus melakukan apa. Ada perasaan malu yang dia rasakan juga di sini, ya kan. Dia baru menemukan jawaban, ya kan, menemukan hal yang seharusnya memang dia pertahankan, dia perjuangkan selama ini, yaitu kamu di sini. Atau mungkin kamu baru merasa bahwa pasangan kamu ternyata dia memang adalah orang yang terbaik, cinta sejatinya kamu di sini, yang harus kamu pertahankan. Ada penyesalan dan kamu berharap seorang mungkin memaafkan kamu di sini, ya, bisa memulai kembali dari awal, new beginning. Karena di sini seorang di sini sudah menemukan jawaban, ya. Di sini sudah kayak dia kayak udah dapat, udah sadar dirilah gitu, sadar bahwa dia harus berubah begitu. Kalau dia terus seperti ini, maka ya nggak akan ada hal baik yang dia dapatkan. Ya mungkin selama ini dia playboy atau ya suka mempermainkan seorang, ya kan, merasa bangga dengan dirinya, merasa dia bisa melakukan apa saja, kayak dunia itu punya dia sendiri begitu, ya kan. Tapi ternyata setelah dia kena batunya, ya kan, di situ karena kamu mungkin adalah tipe orang yang, ya, kamu santai aja begitu, ya kan, kamu selalu memaafkan, selalu, ya, bijak menyikapi setiap perbuatan atau perlakuan yang diberikan ke kamu itu, ya kan, sehingga kamu mendapatkan banyak berkah. Kamu bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kamu. Kamu, ya, selalu menemukan cara untuk mencintai dan memberikan kasih sayang kamu,
ya kan? Di situ kamu memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada pasangan kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Karena King of Cup ini adalah orang yang penuh kasih, ya kan? Orang yang selalu mengontrol emosinya, yang memiliki empati, ya. Dan terkadang karena empati kamu yang mungkin terlalu kuat, sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya mungkin seperti pasangan kamu yang suka berkhianat, ya kan? Tetapi tidak membuat kamu itu lantas terpuruk. Kamu bangkit, tetap mencintai diri kamu sendiri dan tetap berpikir positif, ya kan? Karena kalau bagi saya ya guys, kalau orang yang menyakiti kita itu bukan salah saya kalau seorang itu meninggalkan atau menyakiti saya, tapi mereka yang bermasalah. Toh saya tidak melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, dan saya nggak perlu bergalau-galau ria. Kalau sedih ya itu hal yang wajar, tapi nggak perlu lama-lama lah sedih. Cukup saya mengintrospeksi diri saya aja begitu. Kenapa ya ini orang kok begini-gini aja terus gitu, ya kan? Dan saya harus merubah cara berpikir saya lagi, harus mengubah sudut pandang saya terhadap diri saya sendiri, ya. Dan saya tidak akan memaksa bahwa orang itu harus berubah, begitu ya kan? Artinya memang dia belum siap untuk berubah. Ada masanya seorang itu akan berubah, ya kan? Karena seorang itu nggak bisa dipaksa untuk berubah, ya. Percuma kita memaksanya kalau dia sendiri tidak mau berubah. Oke, Capricorn, saya pikir sudah cukup ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Bye.